sampai nangis ini. Ah, Bilangnya mau ke Sunter katanya. Oh izin ya kan, jadi kita pulang dulu ya katanya. Ya udah pulang. ya ya, apa-apa bilang Apa aja pulang ngapain sih pokoknya. rame-rame ke rumah gitu kan? Heeh. Hah? Ya Emang nggak gue udah apa-apa, tua lagi. nggak apa-apa, maksudnya kalaupun emang dia disuruh pulang atau gimana ya ikhlasin aja, nanti berkabar Oh lagi tapi aja gini loh gitu. bro gue mau, wah kan gue tinggal sendiri, maksudnya Evelyn tinggal sama gue, cuman kan gue punya anak laki, Iyalah maksudnya di jangan. Bandung begitu, ntar satu rumah namanya rumah gue, rumah atas dan bawah nggak kelihatan, nanti dia berduaan bagaimana kan, Ya jangan jangan gue gak takut juga ya ya, kan. pokoknya kalau udah Pulang remaja, Evelyn. gua kasih tahu lu, dia udah remaja, dia orang, ya jangan jangan jadiin satu rumah lah, nggak bener nanti ya hasilnya. Makanya Malah ntar nggak lu bisa lu Evelyn, nggak bisa lu udah, tinggal sama mami ya ya kan. lu Mami ibaratnya, ini ada anak laki, neneknya iya, marah-marah omanya gitu kan. udah jangan lah, itu Oh iya iya. membahayakan nanti. Nah mau ngekos berdua. Nah sekarang kalau mau ngekos udah siap belum biayanya ini ya kan? Betul. Maknya bilang mau ngekos lagi ngasih pakaian kotor nanti di luaran main sama gelandangan. Gitu. Ya lu gini Aduh lah, coba lu gini salah gini gini, lagi lu gue. bilang bilang ke Hah? mamanya, ya lu Hmm. nggak usah posesif sama dia, karena lu posesif terlalu protektif sama dia juga, dia nggak enakan gitu loh, maksudnya nggak enak digituin, dikekang begitu. Mendingan saran saran saya nih, bukan harus diikutin, bilang bukan harus diikutin, tapi coba didengerin dulu gitu ya saran saya. Kalau memang ternyata anaknya ini belum mateng sekali dalam pemikiran kedewasaan gitu ya, terus juga belum ada rencana mau kuliah, sebaiknya ini aja, ajakin berdoa aja terus, ya kan. Dia nyaman nggak nyaman kalau berdoa sama orang tua, nggak nyaman juga ya, pilihannya cuman dia kan yang satu-satunya bisa menerusin tongkat generasi si orang tua ini gitu kan. Orang tuanya emang kerja apa sih si Evelyn Evelyn ini? Oh, nggak tahu dagang apa-apa tuh. Oh iya ya, itu lu bilang AC bilang itu apa-apa. ya. AC apa-apa tuh. Nggak Oh ngerti deh. ya, jadi Orang Pontianak oh, bapaknya. Teochew, orang Teochew. Jadi yang Lucu. ngobrol-ngobrol bener ya kan. Terus kalau bisa selalu bikin deadline ya kan. Deadline untuk dia bisa fokus. Kalau memang dia mau titipin dia ke lu, berarti lu harus punya target pikiran lu ini untuk ngarahin dia satu langkah setiap hari. Satu langkah setiap hari. Nggak harus tentang bahasanya aja, karena namanya Gen Z tadi ya, gue bilangin ya. Memang orangnya lebih, kalau dibilang lebih kayak supranatural, kebanyakan pilihan jadi males untuk milih. Nah itu kelebihannya, itu jadi nggak mau dipakai gitu loh Iya kelebihannya. ngomong-ngomong supranatural ya, anak-anak Gen Z juga ada yang satu nih si Tinor gini. Apa lagi? Kan di gue punya ruangan khusus kan, gue bilang lihat di kamar itu apa, gue bilang kan dia cerita bapak saya ini kan, gue lihat foto bapaknya. Oh bapaknya bukan nih, jadi di Islam itu ada kalau orang belajar agama terlalu tinggi dia bisa stres gitu kan. Oh bapaknya nggak dibikin orang, ini bapaknya suka belajar ilmu dan itu gak kuat jadi konslet gitu. Oh iya emang bener ini gue ngeliat dari mukanya bro, ngeliat dari mukanya ini gitu kan bisa baca. Terus gue baca nih ada nenek-nenek ini, oh iya ya gitu kan, dia belajar kayak apa ya, kalau di Islam tuh ada namanya kemarin apa, Lu Bu dengerin aja saya begitu mau gituan malam mulu. minggu mau. Weh, lu masih dengerin gitu Oh gituan iya. mulu, dengerin gua ya. Enggak, Lu gue baru tahu itu kan generasi gue pikir iya tuh generasi yang nggak ngerti begituan kan, ya, ngerti kayak dia lah, kalau begitu duluan. iyalah Gue ngerti lah. bilang ah ternyata dia pakai tuh nggak generasi Gen Z, dia ikut perkumpulan kayak pesantren gitu kan gitu, Iyalah pasti cewek ya. semua Jadi tapi. mereka itu kayak diajarin begini-begini tentang literasinya, adat istiadat lah kalau dibilang. Ya jujur kayak begitu, buat lu ngobrol tentang hal-hal kayak gitu ya, itu pasti bikin lu text time banget. Mendingan gini, orang yang memang punya, menurut lu ya, menurut lu sendiri nih, punya jiwa untuk mengkoordinasikan sesuatu, suruh yang namanya tuh dia ngekat sesuatu yang memang nggak perlu untuk masa depan dia. Percayalah, lu kalau misalnya bisa melihat A B C dan sampai Z gitu ya, lebih banyak lagi nanti pilihan yang lu nggak bisa ambil. Itu supranatural, makanya gue bilang ya, Nggak, makanya gue baru ngumpulin di lima enam orang ya si Adrian ya kan, ah, bagus tapi lu Ervin cepet juga lu. ini lagi ngajak temennya. Iya Wah lu cepet. kulitnya banyak gitu. Iya Oh makanya cepet juga. semua
rumah, kata tiap hari ke rumah. Mama gue Gila. perlu tenang kan gitu, masa udah tua gitu. Iya. Ya nggak juga, tahu-tahu dia datang kali pengen ngobrol gitu kan. Nggak, tapi Karena cepet juga kan loh. tadi pagi bangun semuanya meeting, Zoom meeting gitu. Iya. Pada kaget gitu. Iya. Seru Ya maksudnya sih, cepet juga. udah gitu Ya gue bilang sih cepet juga loh, sampai belasan orang. Tapi gini, dari belasan manusia ini, yang mana yang kira-kira menurut lu ya, bisa masuk dalam kategori manusia yang pengen dibentuk? Jangan lu benturin semuanya supaya mau dibentuk. Ingat kalimatnya. Semua orang pengen jadi kaya. Tapi semua orang nggak ada yang pengen bayar harga untuk jadi kaya. Nggak semua orang. Jadi dari semua yang ada, lu sendiri harus dewasa dan bijak untuk memilih siapa yang memang lu bisa pisahin. Yang ini jadi, yang ini belum tentu jadi, tapi nggak apa-apa lu maintain. Tapi jangan buang waktu gitu loh. Karena kalau lu rekrut ini makin banyak, lu bakal lumayan kelabakan nih kalau menurut gue ya. Ibaratnya gue bikin nih salah satu acara kayak semacam yang tadi pagi, Zoom meeting ya kan misalkan. Nah, Zoom meeting ini kalau misalkan kita bikin, let's say, muat buat 400 orang ya kan. Tadi datang nih 300-an orang. Let's say dari 300 orang ini mereka networking sama buyer-buyernya, ngobrol ya kan. Kita kasih session ini, nanti ada yang tanya jawab dan ada beberapa resume. Itu bukan masalah buat gua aja. Buat nge-coaching orang tuh bukan masalah, tapi orang yang bisa dengerin siapa yang ngebawa dia, itu yang jadi masalah. Karena gua itu kalau misalnya baru kenal sama seseorang kan, pasti ada tembok yang dia bangun sendiri. Ngerti gak? Dia bakal bangun tembok. Gue ajak ketemu nih mereka dulu kan, face to face, sama biar kenal dulu. Kalau Adrian kan udah kenal gitu kan. Enggak, maksud gue bukan buat kenal guanya ke dia, tapi biar dia itu dekatnya sama kan, elunya. Karena lu kan mamanya dia. Kan orang kan mau tuh ini ya namanya orangnya kayak gimana gitu. Jadi buat satu kali pertemuan kenalan, terus saya kan dia udah jadi apa namanya, dia udah inget orangnya begini yang kita obrolin ini. Yang jadi cuman namanya Gen Z. Gitu kan. Gua sama orang-orang Gen Z ya, kebanyakan kita ketemu pun juga itu mereka kayak orang niat nggak niat. Udah janjian jam sekian, datangnya besok. Pak, bisa gak dia undur besok? Ya, jadi gua nggak mau lagi ajak ketemu orang-orang. Mendingan kalau memang lu oke, nggak oke pun nggak apa-apa. Nanti yang rekrut lu orang lain aja. Jadi gue dari dulu sampai sekarang mempelajari bagaimana nih benang kusut, biar benang kusut ini nanti bakalan ada orang yang meluruskan benangnya. Jangan gue yang kerjain segala macamnya dan akhirnya buang waktu gue juga gitu loh. Gue sangat lu tau ya, sangat berharga waktu gue. Jadi kalau gue pikir nih orang nggak ngerjain project juga, gue juga gini, kalau misalnya lu datang tiap hari, gue nih mau ngerjain yang lain gitu kan. Iya. Nah, iya bener juga tuh. Gue baru ngeh. Lalu bagaimana tuh? Lu punya banyak project apa nggak mangkrak ya kan dalam merekrut orang-orang ini? Nah, sebenarnya gini, balik lagi ya, manajemen waktu. Telepon, ya kan, kerjaan gue. Tapi akhirnya mereka jadi dengar bisnis gue gitu. Ya denger, sebenarnya denger juga negeri, ada pembayaran ini gitu. Kenapa? Ya sebenarnya denger itu ya, kan namanya aja, biar mereka kan gue bisnis apa gitu kan, deal-dealan gitu sama orang kan di luar negeri itu ada LC ya kan, pembayaran ini, jadi mereka banyak kedengar tuh, denger ya nih ngobrolan bisnis gitu. Ya sebenarnya denger sih nggak ada salahnya, denger tuh nggak ada salahnya. Yang jadi permasalahan kalau dia hanya jadi pendengar, itu jadi masalah. Kenapa? Karena jadi pendengar nggak jadi pelaku, ya kan? Ya nggak laku lah produk yang mau dijual ke luar negeri apa, ya kan? Yang benar tuh adalah lu jadi pelaku. Minimal mereka tahu pembahasan orang dewasa nih ya, bisnisnya ini kan kita mau ngedengarkan masalah Euro 5, pembayarannya gimana, kalau orang pembelian luar negeri, ya kan, jaminan pembayaran apa, kan juga mereka harus paham juga. Kan bisa sama orang luar ada jaminan. Kalau nggak ada jaminan emang cash to cash kayak jual sayur kan enggak kan gitu. Dia harus melalui LC kan ada jenisnya banyak juga. M700, MT760 ya kan. Mana yang bisa ini, CIF, CFR, mereka juga harus ngerti. Kalau mau keluar negeri ya kan. Itu juga harus mereka
ya kan, produk knowledge juga, cara pembayaran juga harus mereka semua pahami, bahasa juga udah berapa 3 poin ya kan. Belum lagi karakter orang luar negeri sama karakter kita nih bisnis banyak bahasa basi, nggak berani to the point. Oh, cheese-nya kosong apa gimana, orang luar negeri kan, hey gue begini gini to the point. Jadi kalau orang Indonesia banyak gak enaknya, akhirnya apa, nanti belakangan udah bubar, bu ini lah, kenapa bapak nggak ngomong, itu gunanya kita to the point. Orang luar negeri nggak ada bahasa basi, iya enggak, kenapa saya bisa giring bayar ke Indonesia masuk ke Cina ke tambang, saya ngomong iya enggak, mereka juga nggak mau menghabiskan waktu gitu kan. Iyalah. Ya itulah beda karakter Indonesia sama orang luar negeri gitu. Mereka tuh yang ada bahasa basinya. Kalau orang Indonesia kulturnya nggak enakan, udah ini ngomong nih bu, nggak ada kosong cheese-nya ya kan, nggak ada ininya validasi dananya, ini ngomong di depan, iya mau apa enggak, ya itu orang Indonesia nggak bisa maju karena nggak tegas gitu. Iya enggak gitu, mau terima syukur, nggak terima ya udah gitu ya kan. Saya pun nggak ada enaknya, orang bisnis nggak bisa begitu pak, saya bilang gitu. Sekarang mental ke saya lagi, ngomong lagi ke Cina lagi ini gitu. Ini gimana ya karakternya, beda pola pikir orang Indonesia gitu. Iya. Dia terlalu banyak bahasa basinya nggak enakan, inilah itulah gitu. Jadi nggak open gitu. Ya itulah. Itu nama orang Indonesia nggak berintegritas, hati, pikiran, dan pembicaraan dan tindakan tuh nggak selaras gitu. Makanya yang orangnya takut agama ya kan, agamanya nomor 1 tapi main judinya, main pelacurnya, korupsinya, otaknya. Saya bilang kan anak sekarang kan agama ini udah diajarin ini, udah hati pikiran yang penting benar gitu, nggak nipu orang, nggak nyusahin orang ya kan. Sekarang lagi sholat tiap waktu 5 waktu tapi jual diri ya kan. Ada tuh ibu-ibu umur 52, mana ada sejadah nggak ini, tapi jual negro lah kayak ini, gila atau di otak Indonesia. Kamu yang jadi orang nggak bener sekalian tapi hidup lu benar gitu, benar nggak? Ya udah gini lah, di Finlandia tuh orang nggak ngerti agama ya kan. ya udah Mereka tuh takut salah gitu, takut korupsi, takut